Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labiba Isnini Irunisa dengan NIM 1201184401 dari kelas T4206. Di sini saya akan memaparkan laporan pengembangan peta kendali mutu saya untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah PPM. Nah, pokok bahasan yang akan saya bahas ini ada 4. Yang pertama, menentukan CTP dan CTQ yang dikendalikan dari studi kasus. Yang kedua, menentukan mekanisme pemeriksaan. Yang ketiga, pengambilan data pemeriksaan. Dan yang terakhir, pembuatan peta kendali mutunya. Nah, yang pertama itu ada menentukan CTP dan CTQ dari studi kasusnya. Nah, studi kasus yang saya ambil itu spring bed, di mana spring bed ini adalah alat untuk kebanyakan orang beristirahat. Nah, dari spring bed itu saya mengambil data untuk VOC dari pengguna spring bed dan didapatkan beberapa VOC. Nah, selanjutnya saya lakukan rekapitulasi VOC. Di sini terdapat 5 rekapitulasi VOC yang didapatkan dari wawancara pengguna spring bed itu. Setelah itu, CTQ atau CTP yang dapat dikendalikan itu ada 2. Yang pertama, memperhatikan ukuran tubuh manusia dengan ergonomis. Nah, CTP ini didapatkan dari VOC yang kedua, yaitu ukuran proporsional. Nah, yang kedua, CTP yang dapat dikendalikan itu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Nah, ini itu didapat dari VOC yang keempat, yaitu nyaman dan berkualitas baik. Nah, untuk menentukan mekanisme pemeriksaan, saya memposisikan pemeriksaan dalam pembuatan produknya. Di sini ada 2 kali quality control. Yang pertama itu dilakukan setelah penjahitan dan perakitan bahan baku kasur dan pengecatan komponen rangka kasur. Lalu dilakukan quality control yang pertama. Setelah itu ada perakitan rangka kasur dengan kasur utama. Setelah itu masuk ke quality control yang kedua. Setelah lolos quality control yang kedua, baru diteruskan ke warehouse dan siap didistribusikan. Nah, mekanisme pemeriksaan CTP terpilih 1 yaitu tentang ukuran yang proporsional. Ini tuh ada dimensi yang dikendalikannya adalah ukuran dimensi rangka dan kasur dari spring bed. Nah, ukuran dimensi dari spring bed ini dapat diukur dari dimensi pada rangka dan kasur utamanya. Kedua komponen ini penting, harus diukur untuk menilai ketepatan ukuran spring bed dan kecocokan ukuran antara rangka dan kasur utama agar dirakit dengan baik. Selanjutnya ada satuan untuk mekanismenya yaitu cm. Nah, alat pengukurannya yaitu meteran rock. Nah, selanjutnya ada ukuran sampel dalam tiap pemeriksaan itu tetap. Ini itu agar lebih terjadwal untuk proses pemeriksaan pada quality control yang pertama ini. Nah, selanjutnya jumlah titik sampel itu ada 4, yaitu panjang, lebar, tinggi kasur, dan tinggi kaki dari spring bed. Nah, selanjutnya jadwal pengambilannya itu sampelnya terjadwal. Pelaksanaan pemeriksaan terjadwal ini akan mengefisiensikan waktu dan sumber daya yang ada. Selanjutnya untuk mekanisme pemeriksaan CTP terpilih 2 yaitu kualitas dari bahan kasurnya itu seperti berikut. Nah, cara pemeriksaannya itu per jumlah unit produk. Kenapa per jumlah unit produk? Karena untuk memastikan spring bed berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan pengguna kasur, pemeriksaan harus dilakukan secara terperinci. Maka dari itu pemeriksaan dilakukan per unit produk. Nah, ukuran dari pemeriksaannya tetap ukuran ini agar lebih terjadwal. Jumlah dari titik sampel ini 10 karena jumlah ini dinilai cukup dari segi sumber daya operator untuk bagian pemeriksaan dan segi efisiensi dalam proses produksi keseluruhan. Nah, cara menentukan defect atau tidaknya itu dilihat dari kondisi spring bed setelah spring bed diuji coba apakah masih baik atau tidak. Nah, pemeriksaan yang dilakukannya itu uji coba kasur dengan tahapan beban ringan sampai beban berat. Jika kondisi keseluruhan spring bed masih berfungsi dengan baik, maka produk lolos. Jika tidak, maka produk tersebut masuk ke produk yang defect dan masih perlu adanya perbaikan. Nah, di sini ada aliran aktivitas pengambilan data mekanisme yang ditentukan untuk CTP yang pertama.
di sini itu ada inputnya, yaitu kriteria pemeriksaannya itu ketepatan dimensi ukuran produk dengan allowance tertentu. Nah, yang pertama kegiatannya adalah pembuatan jadwal pengambilan sampel pemeriksaan, tim petugas yang melakukan pemeriksaan, dan penyiapan alat bantu pengambilan sampel. Nah, outputnya adalah jadwal pengambilan sampel setelah perakitan masing-masing komponen rangka dan kasur utama. Yang kedua, tim pemeriksa dari pemeriksaan pada proses quality control satu ini adalah operator quality control. Yang ketiga, alat bantunya adalah meteran roll. Nah, kegiatannya kedua adalah instalasi komponen rangka dan kasur utama. Outputnya adalah komponen rangka dan kasur utama. Nah, yang ketiga adalah kegiatannya adalah pengukuran panjang, lebar, tinggi kasur, dan tinggi kaki rangka dari komponen rangka dan kasur utama. Nah, output dari kegiatan yang ketiga ini adalah data panjang, lebar, tinggi kasur, dan tinggi kaki rangka dari tiap komponen dalam sentimeter. Dan yang terakhir adalah pencatatan dan pengambilan kesimpulan. Output dari kegiatan ini adalah record pengambilan data sesuai ukuran sampel dan sesuai jumlah kali pengambilan sampel. Untuk aliran aktivitas pengambilan data mekanisme yang ditentukan untuk CTP yang kedua ini adalah kriteria pemeriksaannya, kondisi produk baik atau defect. Nah, kegiatan yang pertama yaitu membuat jadwal. Terus outputnya adalah jadwal pengambilan sampel setelah perakitan komponen rangka dan kasur utama menjadi spring bed. Tim pemeriksanya adalah quality control, operator quality control, alat bantunya adalah model seperti boneka atau manekin dengan bobot berbeda-beda dan model dapat bergerak untuk mensimulasikan pergerakan pengguna spring bed. Lalu kegiatan yang kedua adalah instalasi produk jadi spring bed. Hasil outputnya adalah produk jadi spring bed. Kegiatannya ketiga adalah pengujian spring bed dengan cara menyimpan model boneka atau manekin. Uji coba dilakukan mulai dari bobot yang paling ringan ke bobot yang paling berat. Kemudian model dibuat bergerak dengan gerakan ringan sampai gerakan berat. Output dari kegiatan ini adalah data produk jadi lolos pemeriksaan atau tidak lolos atau defect. Nah, yang terakhir itu ada kegiatan pencatatan dan pengambilan kesimpulan. Dengan output dari kegiatan ini adalah record pengambilan data sesuai ukuran sampel dan sesuai jumlah kali pengambilan sampel. Selanjutnya ada pengambilan data pemeriksaan. Di sini data yang pertama ada untuk CTP yang pertama. Di sini ada data yang telah saya lakukan dari between di Excel dengan sampel ke-5, ke-10, ke-15, ke-20, dan ke-25 itu sudah ditentukan dari ketentuan tugas. Selanjutnya, untuk pengambilan data yang kedua juga sama. Banyak sampelnya itu terdapat 10 per periode. Periodenya terdapat 30 dan jumlah defectnya didapat dari run between. Selanjutnya yang terakhir adalah pembuatan peta kendali mutunya. Di sini ada untuk CTP yang pertama. Di sini saya gunakan X chart dan R chart. Kenapa saya menggunakan X chart dan R chart? Karena data yang didapat adalah data variabel dan data ini N-nya kurang dari 5. Maka dari itu yang saya gunakan adalah X chart dan R chart. Nah, untuk membuat peta kendali X chart dan R chart itu menggunakan rumus UCL dan LCR seperti berikut. Nah, untuk A2, D3, dan D4 didapatkan dari tabel A. Dari perhitungan yang saya dapatkan menggunakan rumus-rumus yang tertera, saya dapatkan CL, UCL, LCL untuk tabel X dan tabel R. Di sebelah kiri itu ada CL, UCL, dan LCL untuk tabel X, dan di sebelah kanan itu untuk tabel R. Nah, dari situ langsung dibuat peta kendalinya. Di sini terdapat peta kendali yang telah didapatkan dari CL, UCL, dan LCL.
Nah, dapat dilihat untuk peta kendali X chart dan R chart tidak ada data yang out of control. Maka dari itu data telah terkontrol dan terkendali. Nah, selanjutnya untuk pembuatan peta kendali untuk CTP yang kedua ini, saya menggunakan NP chart. Nah, kenapa menggunakan NP chart? Karena objek yang diperiksanya itu dari kualitas kasur, di mana kualitas kasur itu berarti data atribut. Nah, kenapa NP chart lagi? Karena banyak sampel per periodenya itu tetap tidak berubah-ubah. Untuk mendapatkan peta kendali NP chart ini menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk CL-nya seperti berikut, UCL dan LCL-nya seperti berikut. Nah, dari perhitungan itu didapat CL-nya yaitu 3,01, UCL-nya 7,37, dan LCL-nya minus 1,34. Jika LCL di bawah 0 atau berupa minus, LCL yang diambil atau digunakan untuk peta kendali yaitu 0, bukan minusnya. Selanjutnya dilakukan pembuatan peta kendalinya. Nah, setelah didapat peta kendalinya dari X, CL, UCL, dan LCL yang sebelumnya dapat dilihat terdapat satu data yang out of control, yaitu data ke-20. Maka dari itu, data ke-20 harus dihilangkan atau dihapus dari pemeriksaan. Nah, jika ada data yang out of control itu dihilangkan. Setelah dihilangkan, dilakukan perhitungan ulang seperti pada sebelumnya dengan rumus yang sama, namun data ke-20 itu dihilangkan. Nah, setelah saya menghitung ulang dengan tanpa data ke-20, didapatkan CL, UCL, dan LCL-nya sebagai berikut, dan peta kendalinya sebagai berikut. Nah, peta kendali yang didapatkan ini dapat dilihat bahwa peta kendalinya tidak ada yang out of control lagi, sehingga pemeriksaan itu dapat dikendalikan dan telah selesai dilaksanakan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup untuk pemaparan laporan pengembangan peta kendali mutu yang telah saya buat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dari penyampaian saya atau pengerjaan peta kendali mutu yang telah saya buat. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.